Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Kali ini kita akan mempelajari manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Contoh yang pertama, lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering kita manfaatkan untuk penyembuhan luka-luka luar. Berikutnya tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Inilah bentuknya. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Saya ulangi lagi. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Berikutnya tanaman beluntas. Ini bentuknya seperti ini. Nih. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah yang keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah, terutama di kampung-kampung, menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan bisa berupa batangnya, daunnya, bunganya, buahnya, bahkan bijinya. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Contohnya serat kapas. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Berikutnya, sebagai bahan bangunan. Contohnya kayu jati. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, pohon meranti, ya. Kemudian bulian dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang berikutnya, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan sebagai obat-obatan. Contohnya, jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Sebagai bahan baku industri, contohnya ya, getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagai orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Bahkan sekarang dikembangkan menjadi sebagai bahan bakar. Ya, ada seperti yang dibuat oleh pemerintah. Ada B30, B40, B50, bahkan sekarang sudah B100. Dan ini menjadi potensi yang sangat besar untuk negara kita, karena negara kita banyak menghasilkan buah kelapa sawit.
Sebagai bahan pewarna alami, tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Contohnya sawi dan pandan, itu untuk warna yang hijau. Wortel untuk pewarna jingga. Kunyit untuk pewarna kuning. Yang ungu mungkin bisa dicari dengan yang lain. Buah-buahan, tanaman masih banyak yang bisa menghasilkan sebagai bahan pewarna alami. Berikutnya, berguna untuk menjaga kualitas air. Tanaman bako yang tadi kita pelajari bersama menjadi penyaring alami dari laut menjadi air tawar. Di samping itu, tanaman bako juga bisa untuk menghalau terjangan ombak. Manfaat hewan bagi manusia, contohnya yang Bapak ambil adalah cacing. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah mempunyai pori-pori, ya. Tanah yang mempunyai pori-pori atau tanah yang berpori-pori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Berikutnya keong. Ini keong, gambarnya keong. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong juga membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan yang lainnya adalah yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan pangan seperti diambil dagingnya, diambil telurnya, diambil susunya, ya, mungkin diambil bulunya. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang. Contohnya kain sutra. Kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Kemudian domba. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau bisa dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang pada umumnya kalau kulit hewan seperti sapi dan kerbau bisa dimanfaatkan untuk beduk. Kemudian sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa juga bisa digunakan untuk membuat shuttlecock. Kemudian manfaat yang lain adalah sebagai penghasil pupuk organik. Contohnya kotoran berbagai jenis hewan, seperti kotoran sapi, kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan lingkungan. Kotoran sapi dan kambing juga sudah dimanfaatkan menjadi biogas. Sebagai penghasil tenaga, contohnya gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tidak hanya gajah, kerbau dimanfaatkan untuk membajak, membantu petani. Kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Berikutnya domba. Ini domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus. Rambutnya tebal yang fungsinya untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan pesan Bapak, kalian tetap menjaga protokol kesehatan, belajar yang rajin, belajar bisa di mana saja, kapan saja,
dengan siapa saja. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.